Polandia adalah negara paling religius di Eropa dengan lebih dari 90% penduduknya percaya dengan Tuhan. Mayoritas agama di Polandia adalah Katolik. Selain itu, bendera Polandia juga memiliki kesamaan dengan Indonesia, namun hanya posisinya saja dibalik. Gambia hanya berbatasan dengan satu negara saja, yaitu negara Senegal. Dan hampir seluruh daratan Gambia ditutupi oleh Senegal, hanya bagian barat Gambia yang berbatasan dengan laut. Menariknya, jika kita melihat peta, maka kita dapat mengetahui jika negara Gambia terbentuk oleh aliran sungai. Artinya, daratan Gambia yang sekarang mengikuti aliran sungai Gambia. Lebih dari 90% wilayah Tajikistan adalah pegunungan. Sekitar 50% negara ini memiliki ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Beberapa gunung tertinggi di dunia terletak di sini. Sebagian besar puncak tertinggi di negara ini adalah bagian dari pegunungan Pamir dan Alai. Puncak Ismail Somoni setinggi 7.495 meter adalah gunung tertinggi di Tajikistan. Populasi domba di Australia melebihi jumlah penduduknya. Terhitung pada tahun 2022, jumlah penduduk Australia mencapai 26,3 juta jiwa. Sementara populasi domba di negara ini mencapai 45 juta. Sungguh mencengangkan, bukan? Ceviche adalah salah satu hidangan nasional Peru yang sangat populer. Hidangan ini terbuat dari ikan mentah segar yang dimarinasi dengan perasan jeruk lemon dan berbagai bumbu lainnya. Ibu kota Italia yaitu kota Roma dikenal sebagai kota abadi yang usianya sekitar 3.000 tahun. Roma menjadi ibu kota Italia sejak tahun 1871 dan menjadi rumah bagi kubah Saint Peter's, Kapel Sistine, Colosseum dan air mancur Trevi yang terkenal. Tunisia adalah negara paling utara di benua Afrika dan berhubungan erat dengan Eropa dalam hal perdagangan. Selain itu, Tunisia juga mempunyai ribuan kilometer pantai Mediterania yang menakjubkan yang menjadi daya tarik turis di seluruh dunia. Budaya Sri Lanka dominan berasal dari daratan India. Dua kelompok etnis utama di pulau itu yaitu Sinhala dan Tamil, dan dua agama dominannya yakni Buddha dan Hindu juga berasal dari India dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di Solomon, bahasa resmi negaranya adalah bahasa Inggris. Namun menariknya, hanya 1 hingga 2% saja orang Solomon yang bisa mengucapkan bahasa Inggris, atau sekitar 7.300 hingga 14.000 orang. Kebanyakan penduduk Solomon berbicara dalam bahasa daerah masing-masing. Di Belize, kamu dapat menemukan Great Blue Hole. Great Blue Hole ditemukan oleh ahli biologi kelautan terkenal yang bernama Jacques Cousteau. Great Blue Hole merupakan tempat menyelam yang unik di tengah karang lepas pantai dan menjadi salah satu dari 10 tempat menyelam terbaik yang ada di dunia. Ibu kota Austria yaitu kota Wina sering disebut sebagai kota musik karena peran pentingnya dalam perkembangan musik klasik. Kamu dapat menemukan toko musik di setiap kota. Selain itu, negara Austria juga ditutupi oleh 40% pegunungan Alpen. Di Republik Demokratik Kongo, bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Perancis. Lebih dari 50% penduduk Republik Demokratik Kongo berbicara dalam bahasa Perancis. Bahkan ibu kotanya, yaitu kota Kinshasa, dijuluki sebagai kota berbahasa Perancis terbesar di dunia. Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak mewarisi bahasa penjajah, yaitu bahasa Belanda ataupun Jepang. Bahasa pemersatu yang digunakan di negara ini adalah bahasa Indonesia dan hampir dipahami oleh semua penduduk Indonesia. Selandia Baru adalah salah satu negara tersepi di dunia dengan kepadatan rata-rata hanya 19 jiwa per kilometer dan hanya 5% daratan di Selandia Baru yang dihuni. Selain itu, Selandia Baru adalah negara terakhir yang ditemukan oleh penjelajah. Suku asli di Selandia Baru adalah suku Maori dan hampir 20% dari total penduduknya sekarang. Venezuela memiliki air terjun tertinggi di dunia yaitu Angel Falls yang juga disebut sebagai Salto Angel. Nama asli dan resminya adalah Carepacupaimar yang artinya air terjun dari tempat terdalam.
dengan tinggi 979 meter, menjadikannya sebagai air terjun tertinggi di dunia. Bulgaria terkenal dengan minyak bunga mawarnya dan diproduksi di wilayah Kazanlak dan menyumbang 70 hingga 85% produksi minyak mawar dunia. Negara Chad kaya dengan berbagai bahasa, suku, dan agama. Tingkat keragaman yang ditemui di Chad menggarisbawahi pentingnya wilayah ini sebagai persimpangan pertukaran bahasa, sosial, dan budaya. Lebih dari 100 bahasa dan dialek berbeda digunakan di negara ini, meskipun banyak dari bahasa-bahasa ini dicatat secara tidak langsung. Uzbekistan adalah salah satu negara yang terletak di jalur sutra kuno yang menghubungkan Timur Tengah dan Asia Timur. Kota Samarkand yang terletak di Uzbekistan adalah salah satu titik pusat di jalur sutra ini. Kota Samarkand telah menjadi pusat perdagangan dan budaya selama ribuan tahun dan dikenal dengan arsitektur megahnya yang memukau. Mikronesia adalah salah satu negara terkecil di dunia yang memiliki luas 702 km. Menariknya, ada sekitar 607 pulau di negara ini. Itu berarti masing-masing pulau rata-rata hanya memiliki luas 1,5 km saja. Kuba adalah satu-satunya negara dengan sistem satu partai Marxisme dan Leninisme, di mana peran partai komunis diabadikan dalam konstitusi. Kuba dipimpin oleh kepala negaranya yaitu seorang presiden. Pengamat independen menuduh pemerintah Kuba melakukan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penjara sewenang-wenang dan penyiksaan. Selain itu, Kuba juga merupakan satu-satunya negara komunis di kawasan Karibia ataupun benua Amerika. Bahasa Spanyol telah menjadi bahasa resmi di lebih dari 22 negara di dunia, termasuk Kolombia dan Venezuela. Orang-orang Spanyol telah menjelajah bumi dan menjajah beberapa negara di masa lalu, termasuk negara-negara di Amerika Selatan. Ghana telah menjadi produsen kakao dan penghasil kakao terkemuka dan terbesar di dunia. Kakao telah diperkenalkan di Ghana sejak tahun 1879. Saat ini kakao telah diekspor ke berbagai negara dan diolah menjadi coklat. Bahkan kakao juga dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. India adalah salah satu negara yang mengalami overpopulasi di dunia. Saat ini jumlah penduduk India mencapai 1,43 miliar jiwa dan telah melampaui jumlah penduduk Cina. Bahkan dalam 10 tahun terakhir telah bertambah hingga 150 juta penduduk di India. Pemerintah India terus berusaha keras agar mengurangi populasinya. Fiji adalah salah satu negara di Oseania. Negara ini kaya dengan berbagai agama, termasuk Islam, Hindu, Kristen, dan Sikh. Menariknya, jumlah Hindu di negara ini bisa mencapai 30% karena perdagangan budak di masa lalu yang dilakukan oleh Inggris ke Fiji. Selain itu, Islam juga menjadi cukup mayoritas di Fiji, dengan lebih dari 7% penduduk Fiji menganut agama ini. Chile adalah negara terpanjang di dunia yang membujur dari utara ke selatan sepanjang 4.300 km. Negara ini memiliki lebar hanya sekitar 180 km.